Jadi awak panik sholat tagak Ustaz, awak duduk saja sholat, boleh, pahalanya diskon 50%. Boleh. Ibu-ibu suka diskon kan? Hah? Kan? Oh kalau membeli yo, kalau menjual? Oh kalau pahala tidak boleh diskon, tidak boleh diskon. Ada yang lebih gadang diskonnya, Bu? Mau? Yang lebih besar diskonnya, sampai 75%. Mau bacaan hadisnya dari Imran bin Husain. Dari Imran bin Husain juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadis 1115. Apa kata Rasulullah? In shalla qa'iman fahuwa afdal. Kalau salat berdiri itu lebih utama, itu lebih afdal. Wa man shalla qa'idan falau nisfu ajril qa'im. Siapa yang salat duduk, maka dia akan dapat pahala separuh dari salat berdiri. Jadi 50%. Wa man shallana iman, dan siapa yang salatnya dengan berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia akan dapat pahala separuh dari orang yang salat duduk. Orang yang duduk dapat 50%, maka orang yang tidur, orang yang berbaring dapat 25%. Jadi 75% diskonnya. Mau? Enggak ya dong? Nio 100% diskonnya. Iyo. Anda usah sholat. Oh pahalanya. Nah jadi ibu-ibu, bapak ibu, bisa diimbangi pahala itu Ustaz? Oh bisa. Baca caranya. Kalau tak biasa awak sholat tahajud sampai rakaat, kini awak sholat duduk Ustaz. Kalau tagak sampai rakaat, kini sholat duduk, abai 8 rakaat. Kan sama pahalanya begitu. Iya kan? Ini paham Bu? Lain yo. Enggak juga loh. Ayolah, kiranya payah juga ibu digoda kiranya. Nah, ayolah. Maka tentu kita ingin yang terbaik. Kita ingin yang terbaik. Tapi apakah ini dibolehkan? Boleh, dan Rasul pernah melakukan itu. Rasul melakukan itu untuk apa? Untuk supaya nanti tidak memberatkan kita. Nah, gitu tujuannya. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Ahkam sholatul marid. Hukum sholat bagi orang yang sakit itu. Idza shallal marid qa'idan, thumma qadara 'ala al-qiyam, aw shalla jalisan thumma qadara 'ala as-sujud, aw shalla 'ala janbin thumma qadara 'ala al-qun athna'aha, intaqala ila ma qadara 'alayhi li'annahu wajib fi haqqihi. Jadi Bapak Ibu, rukun sholat itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun fi'li ko rukun gerakan yang harus kita tunaikan. Ada tagaknya, ada rukuknya, ada iktidalnya, ada sujudnya, ada duduknya. Nah, menunaikan rukun itu wajib. Dia masing-masing punya hak. Maka untuk bagian yang tagak, kita mesti tagak. Untuk bagian yang duduk, kita mesti duduk. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Maka untuk sholat wajib, awak masih taluk tagak. Tapi pada bagian-bagian yang lain, kita tidak taluk untuk sujud dan ruku dan sujud dosa. Maka baca misal, vertigo. Nah kan, vertigo kan barik tuh. Itu pusing 7 keliling. Kalau goyang sekapalo kok kalam rasanya kan? Kalam rasanya. Iya Bu, pernah. Ambo pernah merasuan, bukan ambo, tapi orang rumah. Pernah mengalami itu. Orang rumah ambo hampir 5 tahun Bu. Hampir 5 tahun vertigo. Bahkan sampai kalau tiba vertigo itu bantu orang kapai. Iya, baputa kalam sadunya Pak. Bantu orang kapai itu. Payah. Itu manggarian kapalo itu harus dipapah. Harus dipapah. Apalagi kalau talingasnya seketek kok refleks kok kanai. Barek Bu. Apalagi kalau lah tiba apunya tu bana, barek tu bana, bantu orang kapai. Sampai bapikir mau di saat orang rumah hamba tu sedang sakit barek itu, pikir apa? Bapikir seandainya pai orang rumah kau kasihanan ka mengasuh anak ke berikutnya. Bukan pikir mencari ganti ya, Bu. Bapikir sianan ka mengasuh anak berikutnya. Anak masih ketek. Anakku umur 2 tahun baru. Ya. Bukan mikir mencari ganti.
mencari orang nan kamangasuh anak kete itu ganti banyak lah Pak. Nan kamangasuh anak kan banyak lah Pak. Ah? Nah, jadi tapi sampai akhirnya kan bukan vertigo, awalnya kan asam lambung, kemudian tiba vertigo, kemudian sampai depresi tuh, sampai depresi. Tapi ujung-ujungnya operasi kantong empedu. Empedunya boleh sagadang kurma dikeluar, dibuang di kantong-kantongnya. Nah, selesai dioperasi kantong empedu, alhamdulillah sehat lagi. Nah, lain tidak jadi berpikiran cari ganti lah. Alhamdulillah aman kuman. Cuman anak lah kadang lo kan. Jadi Bapak Ibu, kalau vertigo caranya tagak bisa. Sholat tagak kan bisa tuh. Sholat tagak bisa, cuman ketika rukuk payah. Apalagi sujud ke lantai. Itu lebih payah lagi. Maka caranya, untuk orang yang seperti itu, tagak memungkinkan, rukuk dan sujud tidak memungkinkan, maka bagian yang berdiri kerjakan dengan berdiri. Siapkan kursi di belakang. Salat awak berdiri. Allahu Akbar. Surat Al-Fatihah, baca ayat. Rukuk, kalau sanggup rukuk, maka rukuk dengan posisi berdiri. Kalau tidak sanggup rukuk dengan posisi berdiri seperti itu, maka duduk. Baru kita rukuk. Nah, gitu caranya. Yang tidak, kemudian sujud lagi dalam posisi duduk itu, kemudian berdiri lagi. Dan seperti itu seterusnya. Nah, jadi di bagian-bagian yang kita sanggup tunaikan, maka tunaikan itu. Karena menunaikan rukun itu wajib fi haqqihi. Karena dia punya hak untuk ditunaikan. Oke? Poin berikutnya, yajuzu lil marid ayyusalli mustalqiyan ma'al qudrah 'alal qiyam limudawatin biqauli tabibin thiqah. Wajib bagi orang yang sakit. Boleh ya? Yajuz. Boleh bagi orang yang sakit salat langsung telentang. Ma'al qudrah 'alal qiyam, padahal dia sanggup berdiri. Boleh orang yang sakit memilih sholat telentang. Sholat telentang berarti kan posisi yang paling rendah tuh. Posisi yang anfal tuh. Padahal dia sanggup berdiri. Berdiri posisi yang paling baik kan. Nah, kapan itu dibolehkan? Limudawatin biqauli tabibin thiqah. Kalau ada rekomendasi dari dokter. Awak dalam rawatan. Awak sakit, kemudian sedang dalam rawatan, tapi pas dalam rawatan tuh rasul-rasulah sehat. Rasul-rasulah talo awak sholat tagak, atau rasul-rasulah talo awak sholat duduk. Tiba dokter visit, bagaimana keadaan Bu? Alhamdulillah Pak Dokter lah sehat rasanya kini. Itu bahas sembahyang. Kece dokternya, Ibu. Bahas sembahyang kece dokter kan, kece awak. Rasanya lahi talok tagak Pak Dokter. Kece dokter, Ibu ambo sarankan Ibu sholatnya duduk selah dulu deh. Atau ambo sarankan Ibu sholatnya berbaring selah dulu deh. Kalau itu kata dokter, maka ambil posisi saran dokter. Ambil posisi saran dokter. Dokter lebih tahu kondisi penyakit itu dibandingkan dengan kita. Nah, begitu dia. Ya Pak Ibu? Oke, lanjut. In qadara al-marid ala qiyam wa qu'uduna ruku' wa sujud aw ma bi ruku'in qa'iman wa bi sujudin qa'idan. Itu sudah secara gamblang tadi kita sebutkan. Man lam yastati' as-sujud 'alal ardi yarka' wa yasjud wa huwa jalis. Siapa yang tidak sanggup sujud ke lantai. Siapa yang tidak sanggup sujud ke lantai, maka dia boleh yarka' wa yasjud wa huwa jalis. Maka dia boleh ruku dan sujud dalam posisi duduk. Boleh ruku dan sujud dalam posisi duduk tanpa menempelkan keningnya ke lantai. Tanpa menempelkan keningnya ke lantai. Wa yaj'al sujudahu aqfat minar ruku'. Wa yad'u yadayhi 'ala rukbatayhi wa la yarfa' ila jabhatin. Ini catatannya,
la yarfa ila jabhatihi syai'an kal wisadah wa nahwiha. Tidak perlu ditaruh di depan kita bantal untuk tempat sujud ditinggikan. Nah, kan ada tuh. Ambo pernah mencalik Bapak Ibu. Padahal itu tidak dituntut. Jadi kalau awak misalnya sakit, awak tidak mungkin sujud ke lantai, maka sujud saja dalam posisi duduk itu. Tidak perlu pula dikasih di sini bantal lalu kemudian sujud kita di atas bantal. Tidak perlu. Tidak perlu itu ditinggikan. Nah, lanjut. Termasuk juga nanti kalau kita naik pesawat. Kalau awak naik pesawat, sholat awak di atas pesawat misalnya kan, jangan dibuka loh tabelnya, mejanya tuh, nggak usah. Sholat saja kita dalam posisi duduk itu, maka ruku dan sujud dengan mengawang. Jadi tidak perlu pula di bantangan mejanya awak sujud di atas meja, tidak. Oke. Man lam yastati' al-qiyam wal qu'ud 'alal ardi. Ini poinnya. Siapa yang tidak sanggup berdiri ataupun duduk di lantai. Siapa yang tidak sanggup duduk di lantai, maka shalla 'ala maq'adin aw kursiyyin. Dibolehkan duduk di atas bangku atau kursi. Maka boleh. Jadi tidak serta-merta. Cuman pilihannya Bapak Ibu, mana yang lebih bagus? Tentu lebih bagus duduk di lantai. Osteoporosis Ustaz. Badan bare. Awak badan bare, kakilah osteoporosis, tidak bisa menahan luti koledo. Kalau tagak atau duduk awak di lantai beko payah awak bangkitnya, maka duduklah di kursi. Boleh kok Bapak Ibu. Tapi kalau awak duduk di kursi, awak memakai kursi dan awak sholat ikut berjamaah, jangan di belakang imam lo. Jangan di belakang imam lo duduk. Duduk di pinggir. Ambil posisi di pinggir. Nah, ambil posisi di pinggir. Nah, jadi jangan di belakang imam. Dan itu kejadian Bapak Ibu, ngototnya di belakang imam. Pak, apa bisa pindah ke pinggir Pak? Jangan macam-macam. Iko mu saji orang dan bangun kemah. Iko tanah wakaf orang dan kemah. Kacau tuh mah. Kacau tuh bentuk itu Bapak Ibu. Bakok sebaiknya di pinggir karena mungkin bukan terlarang di sini, tidak. Beko kalau berhalangan imam misalnya kan. Nggak tahan nyuruh, buang anginnya, batal sholatnya. Asyik yang ke maju. Nggak mungkin yang pakai kursi maju kan? Nah, maka yang di belakang imam tuh orang yang memang siap menjadi imam. Orang yang memang siap menjadi imam, maka jangan ngotot di belakang imam. Jangan ngotot di belakang imam. Nah, ambil posisi di pinggir. Apalagi kalau awak sholatnya campuran, awak tagak tapi beko pakai kursi lo bagaikan. Nah, itu kan berdirinya kan agak senjang tuh jo makmum yang lainnya tuh softnya tuh. Tentu akan kurang elok dipandang, kurang bagus, kurang rapi soft itu ketika ada yang pakai kursi di tengah-tengah. Bukan meminggirkan orang yang pakai kursi, tidak. Tapi sebaiknya yang pakai kursi itu diambil posisi di pinggir, bukan meminggirkan. Bukan mentang-mentang awak sakit, mentang-mentang awak lah gaek, landa taluk sembayang lewat di pinggir-pinggir saya, bukan itu. Jangan sensitif loh. Bukan itu. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Pak. Iya. Membersihkan surang. Sudah Pak? Oke, baik. Ada keluarga yang membersihkan? Tidak sempurna. Kalau memang sudah berusaha kita untuk berbuat yang terbaik, lalu ternyata di dalam usaha yang terbaik itu masih ada kekurangannya, maka itu nanti akan dimaafkan. Makanya tadi bahasanya, bahkan kalau tidak bisa lagi kita, tidak memungkinkan lagi kita berwudu, sholat dalam kondisi tanpa berwudu pun boleh. Nah, itu kondisinya Pak.
tapi tetap kita upayakan. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu, kalau ada misalnya pasien atau orang tua kita yang sakit pakai pampers misalnya kan, maka sebelum sholat itu, sebelum tiba waktu sholat, bersihkan dulu dan buang pampersnya supaya tidak membawa kotoran. Nah itu mesti tuh kan misalnya kan keluar kotorannya kan, maka dibersihkan dulu, bersihkan dulu sesuai upaya maksimal kita. Begitu Pak. Ya Pak? Allahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Pas? Sudah masuk waktu Isya. Ini belum selesai ini. Belum selesai. Oke. Kita cukup sampai di sini? Ya. Mohon maaf Pak San, kami selesai ya. Bukan Pak San yang terlambat, tapi kami yang capek memulainya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini kita cut dulu karena waktu Isya sudah masuk. Kita akan sholat Isya berjamaah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.